Kita masih akan banyak lagi informasi pagi hari ini yang akan kami sajikan untuk Anda. Salah satunya kita akan bahas terkait dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden hari ini yang akan menyampaikan pidato kenegaraan di depan Kongres Amerika Serikat. Nah, kita akan lihat bagaimana situasi dan dampaknya apa. Kita akan langsung bergabung dengan jurnalis VOA, ada Virginia Gunawan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Selamat pagi waktu Indonesia, Virginia. Virginia, bagaimana persiapan jelang pidato kenegaraan Presiden Joe Biden nanti? Ya, Valen dan pemirsa Metro TV, kalau misalnya Anda bisa dengar di belakang saya ini ada banyak sekali suara sirine. Ini menandakan ada sejumlah pengamanan terhadap tamu-tamu VIP yang akan hadir dalam pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden AS Joe Biden di gedung Kongres di belakang saya ini pukul 9 nanti. Ini merupakan kegiatan yang memang tahunan dan memang penjagaan tahun ini ketat, namun tidak seketat yang terjadi pada tahun 2021 atau tahun lalu, terutama terkait atau mengikuti insiden kejadian yang terjadi pemberontakan 6 Januari 2021 lalu. Dan memang penjagaan yang ketat seperti ini, kalau misalnya kita lihat mungkin berlebihan, namun perlu kita ingat juga bahwa agenda atau acara pidato kenegaraan atau State of the Union ini dihadiri oleh who's who atau politisi-politisi penting yang ada di Amerika Serikat. Mulai dari presiden, wakil presiden, menteri, juga hakim agung, itu semua berkumpul di satu tempat sehingga memang penjagaan ketat itu diperlukan. Mungkin Anda pernah mendengar soal designated survivor atau satu orang yang dipilih dari kabinet pemerintahan saat ini untuk dibawa ke lokasi tertentu supaya diamankan untuk melanjutkan pemerintahan jika terjadi apa-apa. Nah, itu dilakukan saat-saat seperti ini atau saat pidato kenegaraan. Yang berbeda dari pidato kenegaraan tahun ini di belakang Joe Biden, biasanya ya, dua pidato sebelumnya itu ada Kamala Harris, wakil presiden, dan juga Nancy Pelosi sebagai ketua DPR. Namun tahun ini Kevin McCarthy, ketua DPR Amerika Serikat yang baru itu akan duduk di belakang Joe Biden sebagai ketua DPR baru yang terpilih setelah pemilihan paruh waktu November lalu di Amerika Serikat yang memenangkan Partai Republik, partai oposisi Joe Biden dari Partai Demokrat. Valen. Virginia, kira-kira sudah ada bocoran belum apa nanti yang akan jadi isi dari pidato Biden? Ya, bocoran pastinya kami masih belum mendapatkan bocoran pastinya seperti apa. Namun Gedung Putih pada pukul 10 pagi tadi sempat memberikan beberapa pointers atau apa saja yang akan disampaikan oleh Presiden Joe Biden. Dan perlu kita ingat bahwa kegiatan atau pidato kenegaraan seperti ini memang sangat fokus kepada kebijakan-kebijakan domestik karena memang ini tujuannya untuk didengar oleh wakil rakyat dan juga warga Amerika Serikat dan rakyat Amerika Serikat untuk menentukan bagaimana pemerintahan saat ini itu sudah bekerja seperti apa sih, dan ini bentuk pertanggungjawaban presiden kepada rakyat dan wakil rakyat. Nah, bocoran dari Gedung Putih yang menyampaikan akan ada 4 agenda yang akan dibawa oleh Presiden Biden selama tahun fiskal 2023 ini berfokus pada satu terkait dengan kesehatan mental, kedua inovasi terhadap atau melawan kanker, ketiga adalah komitmen untuk para veteran Amerika Serikat, dan yang terakhir itu adalah cara atau bagaimana menanggulangi epidemi opioid yang terjadi di Amerika Serikat. Selain itu juga kita tahu bahwa isu ekonomi memang selalu muncul dalam pidato kenegaraan. Kalau kita ingat bahwa selama hampir satu tahun terakhir ini di Amerika Serikat melalui inflasi yang cukup tinggi dan paling tinggi selama 4 dekade terakhir, dan ini memang membuat cemas atau membuat adanya kecemasan akan ancaman resesi. Namun Presiden Biden sebelumnya juga telah menyampaikan bahwa ia cukup optimistis dengan kondisi ekonomi dan juga melaporkan bahwa pemerintahannya sudah bisa mencapai atau menciptakan 12 juta lapangan kerja bagi warga Amerika Serikat. Selain itu juga isu-isu yang akan dibahas kemungkinan adalah terkait dengan tamu-tamu yang diundang oleh Presiden Biden dan juga keluarganya. Salah satunya adalah keluarga Tyre Nichols, pemuda berkulit hitam berusia 29 tahun yang meninggal dunia akibat kekerasan polisi. Selain itu juga ada Brandon Tsai, seorang pemuda yang merebut
senjata dari penembak massal yang terjadi di Los Angeles, California. Jadi kita bisa melihat dinamika isu-isu apa saja yang akan disampaikan oleh Joe Biden lewat tamu-tamu yang diundangnya. Tak ketinggalan juga isu soal Ukraina dan tentunya isu soal Tiongkok, terutama mengikuti dari insiden balon pengintai yang baru saja terjadi pekan lalu. Valen. Baik, nanti kalau begitu kita akan nantikan bersama apa isi dari pidato Joe Biden beberapa saat lagi. Terima kasih Virginia Gunawan, jurnalis VOA untuk informasi dan laporan Anda langsung dari Washington DC, Amerika Serikat.